Ya, kita tahu bahwa Bank Indonesia ini akhirnya resmi menaikkan giro wajib minimum 5%. Nah, apakah Anda melihat bahwa dengan naiknya GWM hingga 5% ini sebagai bentuk antisipasi terhadap kebijakan The Fed dan juga ini sudah mulai muncul nih sinyal-sinyal bahwa pengetatan kebijakan moneter sudah dimulai? Ya, kalau kita lihat kenaikan GWM sebanyak 3 kali di tahun ini, mulai Maret, kemudian Juni dan September itu bisa dikatakan sebagai langkah antisipatif BI ya. Karena The Fed normalisasi kebijakan yang dilakukan sepertinya lebih agresif ketimbang antisipasi BI sebelumnya. Kita tahu di bulan Desember BI memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga 1 kali di tahun ini, yaitu di sekitar kuartal 3 atau 4. Tapi kemarin saat pengumuman RDG, hasil RDG, BI memproyeksikan The Fed menaikkan suku bunga hingga 4 kali, 3 sampai 4 kali di tahun ini. Jadi ada perubahan pandangan atau proyeksi kenaikan suku bunga atau normalisasi di Amerika Serikat yang cukup signifikan ya dari pandangan BI, sehingga bisa dikatakan ini sebagai langkah antisipatif. Ada perubahan proyeksi terkait kenaikan suku bunga acuan. Apakah ini artinya Bank Indonesia juga sudah bersikap ahead the curve yang selama ini digaungkan? Kalau ahead the curve saya rasa belum ya, karena yang dilakukan BI adalah menaikkan GWM di bulan Maret sebesar 150 basis point, tetapi The Fed sendiri akan menaikkan, kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga di bulan Maret. Jadi mungkin ini bisa dikatakan malah behind the curve karena The Fed menaikkan suku bunga, BI baru GWM saja. Oke, jadi akan masih melihat seperti apa nanti kebijakan ya Mas Putu. Nah, sebetulnya seberapa besar sih kebijakan ini kalau kita lihat bisa menyerap dari efek dari kenaikan suku bunga acuan The Fed gitu kalau kita melihat yang sudah ada hingga saat ini? Kalau menyerap atau mungkin bisa dikatakan mengantisipasi ya dampak dari kenaikan suku bunga The Fed nantinya, saya rasa harus kita lihat lebih lanjut nanti, karena yang pasti kenaikan suku bunga akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Sementara untuk saat ini nilai tukar rupiah masih cukup stabil. Sepanjang bulan ini pelemahannya sekitar 0,6%, bukan sorry 0,06%. Kemudian penyerapan GWM ini nantinya diperkirakan akan menyerap likuiditas sebesar 200 triliun oleh BI. Jadi kita lihat nanti yang pasti penyerapan ini bisa membuat rupiah lebih stabil. Apakah Anda melihat bahwa dinaikannya GWM ini juga melihat inflasi yang ada saat ini? Karena kan sebetulnya inflasi kalau kita lihat kan ini belum mencapai target pemerintah hingga 3%. Ya, saya rasa sih untuk inflasi masih belum memberikan tekanan untuk kenaikan GWM. Karena kan inflasi di 2021 itu sebesar 1,87%. Sementara target BI 3 plus minus 1 masih di bawah. Jadi tekanan inflasi sebenarnya masih rendah. Oke, jadi kalau kita lihat ini juga sebetulnya kan inflasi secara konsisten trennya terus meningkat ya Mas. Tapi berarti artinya ini Bank Indonesia juga mengantisipasi dengan inflasi yang dikhawatirkan akan tinggi juga ya berarti. Tapi tidak terlalu besar dampaknya sebenarnya. Oke, nah tadi Anda mengatakan bahwa rupiah cukup stabil dalam beberapa waktu ini. Sebetulnya kalau dilihat seberapa kuat sih, seberapa besar daya tahan rupiah terhadap kalau kita lihat dari dinaikannya GWM ini? Kalau lihat kekuatan rupiah ya sebenarnya di tahun ini saya kira cukup bagus. Kita lihat transaksi berjalan di kuartal ketiga surplus 1,5% dari PDB. Kemudian BI juga punya cadangan devisa yang cukup besar, 144,9 miliar dolar. Jadi saya rasa BI punya amunisi yang besar untuk mengantisipasi gejolak rupiah. Jadi bisa intervensi cukup banyak. Kemudian rupiah juga diuntungkan dengan yield atau imbal hasil obligasi Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Kita tahu inflasi di Amerika Serikat yang tinggi 7% menjadi salah satu penyebab The Fed melakukan normalisasi suku bunga dengan agresif. Kemudian imbal hasilnya masih di bawah 2%. Walaupun nanti The Fed menaikkan suku bunga terus kemudian imbal hasil di Amerika Serikat juga naik, tetapi kalau inflasi tidak melandai, real yield-nya akan masih negatif. Jadi ada kemungkinan itu akan menguntungkan di Indonesia, bisa menjaga capital outflow yang tidak terlalu besar dari pasar obligasi. Oke, nah langkah Bank Indonesia untuk menaikkan GWM ini kan juga cukup di luar dari ekspektasi pasar ya Mas Putu. Nah sebetulnya dengan dinaikkan GWM ini sebetulnya dampaknya seperti apa sih ke bunga kredit perbankan? Kalau kita lihat bunga kredit perbankan mungkin nanti ya, bukan sekarang. Karena BI kemarin menyebut ALDPK, rasio ALDPK itu di atas 35%. Masih cukup tinggi dibandingkan sebelum pandemi hanya 23%. Jadi selama likuiditas di perbankan itu masih cukup longgar, saya rasa penyaluran kredit masih tidak akan terganggu ya. Kecuali misalnya likuiditas di perbankan terjadi pengetatan, kemudian perbankan harus menaikkan bunga deposito untuk menarik DPK,
itu bisa berdampak pada kenaikan suku bunga kredit yang berdampak Oke, pada... ini ada grafik kredit modal kerja. Sebenarnya dampaknya seperti apa sih khususnya dengan dinaikannya GWM ini, Mas? Kalau kita lihat sekarang di 8,72 per November 2021. Ya, kalau misalnya seperti disebutkan tadi, kalau misalnya likuiditas di perbankan itu semakin mengetat, ada kemungkinan bakal ada kenaikan deposito untuk menarik DPK. Dan pada akhirnya akan menaikkan suku bunga kredit. Artinya ini apakah akan terjadi di kuartal 2 2022 gitu dengan melihat ancang-ancang The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan yang diperkirakan setelah kuartal 1? Ya, belum tentu juga karena kan kalau kita lihat perbandingannya LDPK sekarang disebutkan sebesar di 35%. Sementara sebelum pandemi itu 23%. Jadi masih cukup longgar. Oke, artinya masih ada ruang juga ya untuk melakukan kredit. Oke. Sementara BI juga memprediksi pertumbuhan kredit di tahun ini bisa mencapai 8%. Jadi saya rasa masih akan belum berdampak. Oke, nah yang menjadi sorotan masyarakat ini juga yang dikhawatirkan tentunya kan KPR ya Mas, yang tentunya sangat dirasakan ya oleh masyarakat di tengah momentum pemulihan ekonomi. Ini seperti apa kalau misalkan untuk KPR sendiri? Iya, sama saja. Jadi prinsipnya selama likuiditas perbankan itu masih longgar, kemungkinan bunga KPR juga belum akan naik sih. Oke, jadi sebetulnya balik lagi lihat dari seperti apa nantinya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat sebetulnya seperti apa sih nanti ke depannya jika misalkan Bank Indonesia nanti ketika setelah kuartal 1 2022 ini juga mengetatkan kebijakan moneternya, seberapa signifikan dampaknya kepada KMK dan juga KPR? Ya, kalau misalnya kita berbicara pengetatan moneter dengan kenaikan suku bunga, kemungkinan BI masih akan melakukannya di semester kedua ya. Ada kemungkinan sebanyak 1 atau 2 kali. Setelah itu ada kemungkinan juga suku bunga kredit akan naik, baik suku bunga kredit modal kerja maupun KPR itu kemudian kemungkinan akan naik. Tapi saya rasa tidak akan signifikan sih. Oke, sebenarnya kalau dibandingkan dengan mungkin negara-negara tangga kan sebetulnya tingkat suku bunga kredit kita kan masih cukup mahal dibandingkan negara tangga. Nah, dengan nanti diperketat nih kebijakan moneternya dari GWM, nanti seperti apa nih dampaknya? Yang pasti kemungkinan akan semakin naik. Cuman karena kita tahu kan biasanya perbankan itu kalau misalnya suku bunga turun, KPR belum tentu akan turun. Tetapi kalau misalnya suku bunga naik, ada naik. Tapi saya rasa sudah tidak akan signifikan. Karena melihat suku bunga KPR sekarang udah cukup tinggi, rata-rata di 8,1%. Oke. Kalau melihat dengan kenaikan suku bunga acuan dan juga transmisi penurunan suku bunga kredit perbankan gitu kan juga bisa dikatakan cukup lambat. Nah, itu sebetulnya nanti seperti apa sih Mas ke depannya kalau misalkan nanti Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ditambah lagi dengan GWM yang naik ini? Ya, kita lihat mungkin nanti beberapa bulan setelah kenaikan suku bunga ya, apakah suku bunga KPR itu akan terkerek naik atau masih stabil menurun. Tetapi selama likuiditas perbankan masih cukup besar, saya rasa kenaikan suku bunga KPR juga tidak akan besar. Apakah nanti ini akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi? Apalagi kalau kita lihat kan juga inflasi sebetulnya masih belum tinggi gitu. Ya, kalau misalnya suku bunga BI pada akhirnya menaikkan suku bunga, kemudian suku bunga kredit mulai menanjak, ada kemungkinan pemulihan ekonomi akan terhambat. Tapi untuk saat ini sih saya rasa masih aman ya, karena kita lihat nilai tukar rupiah masih cukup stabil, kemudian The Fed walaupun sangat agresif, bisa dikatakan sangat agresif menaikkan suku bunga, capital outflow dari pasar obligasi juga tidak terlalu besar di bulan ini sekitar 2 triliun. Jadi kemungkinan fundamental dalam negeri masih cukup bagus dan kenaikan suku bunga kemungkinan tidak akan banyak. Oke, nah instrumen apa lagi nih yang bisa dimanfaatkan oleh Bank Indonesia selain GWM ini di sekitar kuartal 1 2022 atau justru sebaiknya mendingan nunggu hingga semester 2 2022? Ya, saya rasa mungkin bisa melakukan intervensi ya. Kalau misalnya rupiah mengalami gejolak sebelum kenaikan suku bunga The Fed, BI bisa mengambil langkah intervensi dengan menggunakan cadangan devisanya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kemudian untuk menjaga capital outflow di pasar obligasi. Jadi saya rasa bisa melakukan intervensi. Oke, tadi Anda sempat mengatakan bahwa rupiah saat ini masih stabil. Sebenarnya kalau dari secara fundamental, apakah sudah mencerminkan nilai fundamentalnya nih hingga saat ini? Fundamentalnya saya rasa belum ya, karena seperti saya katakan tadi, transaksi berjalan surplus di kuartal ke-3 2021, kemudian kedepannya kemungkinan masih akan defisit lagi, tapi tidak akan besar. Jadi saya rasa rupiah masih bisa menguat lagi sih. Oke, terima kasih atas waktunya tim riset CNBC Indonesia Mas Putu telah bergabung bersama kami di Closing Bell pada sore hari.